Sekarang kita akan simulasi UPK Bahasa Indonesia. Oke. A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Bacalah penggalan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Ini, si mungil, burungku yang lucu, suaramu nan merdu, menari melompat selalu, membuatku merindu. Warnamu indah memikat hati, setiap pagi tak henti bernyanyi, seisi rumah selalu berseri. Puisi di atas menceritakan tentang, ini kan tadi puisi membacain, nah puisi itu menceritakan tentang apa? Apakah A. Seekor burung lucu yang disayangi. A. B. Seekor burung lucu yang memikat hati. C. Seekor burung lucu yang bersuara merdu. C. Yang D. Seekor burung lucu yang memiliki bulu indah. Nah, puisi tadi menceritakan tentang apa? Apakah A. Seekor burung yang disayangi, B. Seekor burung yang memikat hati, C. Seekor burung lucu yang bersuara merdu, D. Seekor burung lucu yang memiliki bulu indah. Yang mana jawabanmu? Nah, sekarang soal nomor 2. Oke. Kebenaran. Soal nomor 2. Nah, pasangkanlah kolom lirik puisi dengan citraan yang terkandung. Yang pertama, suaramu merdu. Itu apakah merupakan citraan penglihatan? A. B. Citraan pendengaran. C. Citraan gerak. D. Citraan pengecapan. Nah, suaramu merdu itu merupakan apa? Apakah A. Citraan penglihatan, B. Citraan pendengaran, C. Citraan gerak, D. Citraan pengecapan. Yang mana jawabanmu? Oke. Sekarang yang kedua. Nah, warnamu indah memikat hati. Warnamu indah memikat hati yang kedua itu merupakan apa? Apakah A. Citraan penglihatan, B. Citraan pendengaran, C. Citraan gerak, D. Citraan pengecapan. Yang mana? Apakah A. Citraan penglihatan, B. Citraan pendengaran, C. Citraan gerak, D. Citraan pengecapan. Yang tentang bulu. Yang mana? Yang ketiga, setiap pagi tak henti bernyanyi. Setiap pagi tak henti bernyanyi. Itu merupakan apa? Apakah A. Citraan penglihatan, B. Citraan pendengaran, C. Citraan gerak, D. Citraan pengecapan. Yang mana? Yang keempat, menari melompat selalu. Itu merupakan citraan penglihatan, A. Citraan penglihatan, B. Citraan pendengaran, C. Citraan gerak, D. Citraan pengecapan. Yang mana? Soal nomor 3. Paraphrasekanlah puisi di atas. Paraphrasekanlah puisi di atas. Jadi puisi tadi diparaphrasekan. Nah, apakah? Oke, sebentar.
Dengerin ya. Dengarkan. A. Mungil adalah burung kesayangan. Suara si mungil sangat merdu dan melompat, sehingga membuat aku semakin menyayanginya. Si mungil memiliki bulu berwarna-warni yang amat sangat indah. Ia selalu bernyanyi di pagi hari. Atau B. Mungil adalah burungku yang lucu. Suara si mungil sangat merdu. Ia senang menari dan melompat, sehingga membuat aku merindukan burungku yang mungil. Si mungil burungku memiliki warna yang sangat indah dan memikat hati. Ia selalu bersiul bagaikan bernyanyi di pagi hari yang membuat seisi rumahku senang dan gembira. Atau yang C. Mungil adalah burungku yang lucu dan menarik hati. Suara si mungil sangatlah merdu. Aku merindukan burungku yang mungil dan indah. Si mungil burungku memiliki warna bulu yang sangat indah dan memikat hati. Ia jarang bersiul, tetapi aku tetap senang dan gembira. Yang D. Mungil adalah burungku yang lucu. Suara si mungil tidaklah begitu merdu. Ia senang menari dan melompat, sehingga membuat aku merindukan burungku yang mungil. Si mungil burungku memiliki warna yang memikat hati. Ia selalu bersiul bagaikan bernyanyi di pagi dan malam hari, yang membuat seisi rumahku senang dan gembira. Nah, yang mana yang parafrase yang tepat untuk puisi tadi? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Yang mana itu? Jangan digeser. Itu harus nulis loh. Dilihat biar cepat. Bentar.
puisi rumahku senang dan gembira. Nah, sekarang soal nomor 4. Oke. Masih banyak soalnya. Soal nomor 4. Oke. Bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Kerajaan di tanah Sumedang diperintah raja yang adil dan bijaksana. Sang raja mempunyai seorang anak yang bernama Putri Arum. Suatu ketika Putri Arum mengidap penyakit kulit yang menjijikkan. Raja mengadakan sayembara. Siapa dapat menyembuhkan Putri Arum? Jika laki-laki akan dijodohkan, jika perempuan akan dijadikan saudara. Bujang Trindil, pembantu setia Dang Anggana, mengikuti sayembara. Ia segera pergi mencari obat. Berjalan mendaki gunung tinggi dan menjelajah hutan belantara. Karena lelah, ia tertidur di bawah pohon rindang dan bermimpi. Dalam mimpi itu, ia disuruh membuat sumur. Sumur itu akan mengeluarkan air panas sebagai sarana menyembuhkan Putri Arum. Ketika terbangun, Bujang Trindil segera melakukan seperti dalam mimpinya. Keajaiban terjadi. Setelah Putri Arum mandi dengan air sumur itu, penyakit kulitnya lenyap. Akhirnya Bujang Trindil mendapatkan hadiah. Namun, hadiah itu ia serahkan kepada tuannya, Dang Anggana. Menikahlah Dang Anggana dengan sang Putri Arum. Bujang Trindil merasa lega dan bahagia. Nah, soal nomor 4. Nih. Latar cerita di atas adalah A. Gunung tinggi, B. Hutan belantara, C. Di bawah pohon rindang, D. Kerajaan tanah Sumedang. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Tuh. Soal nomor 5. Nah, nomor 5. Berilah tanda pada kotak yang tersedia menggambarkan watak Bujang Trindil sesuai bacaan tadi. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, boleh lebih dari satu jawaban. A. Setia, B. Penurut, C. Penyabar, D. Rela berkorban. Yang mana? A. Setia, B. Penurut, C. Penyabar, D. Rela berkorban. Yang mana sifat Bujang Trindil? Jangan dikecilin. Yang mana? Itu. Terus ada lagi nggak jawabanmu? Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Dilihat. Jangan begitu. Nah, yang mana? Itu. Ada lagi nggak jawabanmu? Itu sudah. Ada lagi nggak? Kamu mau milih lagi nggak? Itu sudah. Ada lagi? Sudah. Oke. Tenang. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu amanat yang terkandung dalam cerita. Jadi apa cerita itu mengandung amanat apa? Apakah A. Menolong harus dilakukan tanpa pamrih, B. Berjuanglah selagi mampu melakukannya, C. Orang sakit harus diberi pertolongan, D. Berilah pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang mana amanat ceritanya? Apakah A. Menolong harus dilakukan tanpa pamrih, B. Berjuanglah selagi mampu melakukannya, C. Orang sakit harus diberi pertolongan, D. Berilah pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang mana jawabannya? Jangan digeret. Pilih A, B, C, atau D. Itu nggak milih mana-mana. Dipilih yang betul. Yang dipilih enggak. Itu oke.
Belum yo. Belum. Nomor 7 sekarang. Siapa di dalam kereta? Ini sampai nomor berapa soalnya? Nomor 15. Nomor 7 sampai 9. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 9. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Belum, jangan digeser. Belum. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga melanjutkan berjalan. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Banjir yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah sampah yang menumpuk di sungai. Banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai membuat sungai menjadi dangkal. Akibatnya aliran sungai menjadi tidak mengalir. Saat hujan tiba, air akan meluap dan terjadi banjir. Dampak yang diakibatkan oleh banjir antara lain kerusakan fisik seperti jalan, bangunan, dan jembatan. Selain itu, banjir juga berdampak pada timbulnya berbagai penyakit dan memburuknya sanitasi lingkungan. Sumber yuk sinau.id. Sekarang soal nomor 7. Ide pokok paragraf kedua. Apakah A. Banjir, B. Penyebab terjadinya banjir, C. Dampak dari bencana banjir, D. Banjir dan sungai yang meluap. Ide pokok paragraf kedua. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Oke. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Ada 4 pernyataannya. Pernyataan pertama, banjir tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat. Banjir tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat. Betul atau salah? Oke. Pernyataan yang kedua. Jangan bercanda, ini soalnya banyak. Banjir terjadi karena sampai di sungai yang menumpuk. Banjir terjadi karena sampah di sungai yang menumpuk. Banjir terjadi karena sampah di sungai yang menumpuk. Betul atau salah? Oke. Yang ketiga. Yang ketiga pernyataannya, sungai mengalir dengan deras meskipun banyak sampah menumpuk. Betul atau salah?
Sungai mengalir dengan deras meskipun banyak sampah menumpuk. Betul atau salah? Oke. Pernyataan yang keempat atau terakhir dari soal nomor 8. Aduh, kesebutan lagi. Banjir memberikan dampak buruk kepada masyarakat seperti munculnya berbagai penyakit. Banjir memberikan dampak buruk kepada masyarakat seperti munculnya berbagai penyakit. Betul atau salah? Sekarang soal nomor 9. Berilah tanda centang pada kotak sebentar. Berilah tanda centang pada kotak yang tersedia ringkasan teks di atas. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. A. Banjir yang mendadak datang menyebabkan banjir yang mendadak datang menghanyutkan benda-benda. B. Banjir terjadi karena sampah yang menumpuk di sungai dan menghalangi aliran sungai. C. Ini ringkasan ya. C. Banjir terjadi karena aliran sungai tersumbat oleh sampah, akibatnya muncul berbagai masalah. D. Sampah yang menumpuk di sungai mengakibatkan banjir yang menimbulkan adanya kerusakan fasilitas umum, kesehatan, dan memburuknya sanitasi lingkungan. Nah, yang mana ringkasan yang sesuai untuk bacaan tadi? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Tuh. Ada lagi nggak pilihan jawaban? Bentar. Ada lagi nggak pilihan jawaban yang mau kamu pilih? Itu. Ada lagi nggak? Bentar. Ada lagi nggak? Itu. Ada lagi? Itu sudah. Ada lagi nggak? Itu sudah. Itu sudah. Berarti sudah. Oke. Nomor 10 sekarang. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan nomor 11. Ini ya, membacakan. Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Nih ada anak sehat dan aktif, anak berani bereksplorasi. Nuvo Family ciptakan generasi sehat Indonesia. Nah, sekarang dengarkan. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat menyimpulkan informasi yang ingin disampaikan dalam tersebut. A. Mengajak orang tua dan anak tidak takut kotor. B. Nuvo menciptakan hari-hari anti kuman dan tidak takut kuman. C. Mandi menggunakan sabun Nuvo, ciptakan hari-hari tidak takut kuman. D. Mengajak orang tua agar anak mereka mandi dengan sabun tersebut karena dapat menghilangkan kuman. Apa jawabannya? Tunggu sebentar. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Itu? Oke. Sekarang nomor 11. Nomor 11, buatlah kalimat iklan yang tepat dari gambar tersebut. Nah, kalimat iklan dari gambar tersebut. Nah, apakah A. Nuvo Family basmi kuman hingga mati, atau B. Nuvo Family harga murah terjangkau, atau C. Nuvo Family tersedia di toko terdekat,
atau D. Nuvo Family cermin hidup sehat-sehat saat pandemi COVID-19? Yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana? Betul? Oke. Sisi. Lihat. Nah, sekarang nomor 12. Nomor 12. Nah, cermatilah surat undangan berikut. Belum. Untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Undangan untuk Satya di tempat. Teman-temanku yang baik, datang ya pada acara syukuran kelulusanku besok. Hari, tanggal, Minggu 25 Mei 2021. Waktu, pukul 10 WIB. Tempat, rumahku, Jalan Alpukat 27, Bantul, Yogyakarta. Salam manis, Zahra. Kakak Ara. Ini loh kakak Ara. Zahra namanya. 12. Soal nomor 12. Kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi surat undangan tersebut adalah A. Tenang dulu. A. Atas kehadiranmu, aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. B. Atas kedatangan teman-teman, ucapkan banyak terima kasih. C. Atas kedatangan teman-teman, aku mengucapkan terima kasih. D. Atas kedatanganmu, aku sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang mana? Sebentar. Yang mana? A, B, C, atau D? Oke. Nomor 13. Perbaikilah penggunaan ejaan pada kalimat yang bercetak miring. Ini tadi yang bercetak miring itu ini. Ini yang bercetak miring. Yang Jalan Alpukat 27, Bantul, Yogyakarta. Nah, kalimat ejaan yang tepat untuk itu yang mana? Apakah A. Jalan Alpukat J besar, Jalan Alpukat 27, Bantul, Yogyakarta, yang huruf besar J, atau yang B. Jalan Alpukat 27, Bantul, Yogyakarta, yang huruf besar adalah huruf B pada Bantul dan Y pada Yogyakarta, atau yang C. Jalan Alpukat 27, Bantul, Yogyakarta, yang huruf besarnya J pada jalan, A pada Alpukat, atau yang D. Jalan Alpukat 27, Bantul, Yogyakarta, huruf besarnya pada J pada jalan, A pada Alpukat, B pada Bantul, dan Y pada Yogyakarta. Yang mana? Yang mana jawabannya? Itu oke. C. 14. Belum. Enggak gitu, belum. Soal nomor 14. Banyaknya.
Bacalah bacaan teks pidato berikut. Untuk soal nomor 14 dan 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang tercinta teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang disiplin berlalu lintas. Dengan disiplin berlalu lintas, maka kita ikut mengurangi angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan. Mendengar kata lalu lintas, kita akan terbayang dengan kemacetan dan kendaraan yang saling mendahului. Bahkan kendaraan roda 2 sampai naik trotoar untuk menghindari kemacetan. Lampu merah pun tetap dilanggar karena tidak sabar menunggu lampu kembali hijau. Bahkan pejalan kaki dapat menyeberang seenaknya, bukan di tempat khusus penyeberangan, misalnya di bawah jembatan penyeberangan. Belum lagi angkutan umum dengan bebas menaikkan dan menurunkan penumpang dengan bebas baik di pinggir maupun tengah jalan. Inilah potret lalu lintas di sebagian besar jalan di daerah kita. Apakah kita nyaman dengan hal ini? Tentu saja tidak, karena kondisi ini menyebabkan rawan lalu kecelakaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai pengguna jalan, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Sebagai pengendara, harus memiliki SIM, surat izin mengemudi. Jadi, teman-teman yang mengendarai sepeda motor, sudahkah memiliki SIM? Membawa surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan HP saat berkendara, dan menggunakan alat keselamatan. Alat keselamatan bagi pengemudi dan penumpang roda 2 adalah helm dan sabuk pengaman bagi pengemudi roda 4. Sedangkan bagi pejalan kaki, tentu saja kita harus berjalan di trotoar yang memang khusus untuk pejalan kaki, menyeberang di tempat penyeberangan, dan menghentikan kendaraan umum di halte atau tempat yang ditentukan. Sebagai penumpang, bila kita mendapatkan pengemudi mengemudikan terlalu kencang, menegur pengemudi tersebut dan mengingatkan untuk mengurangi kecepatan dan mematuhi rambu lalu lintas. Demikian teman-teman, sebagai sesama pengguna jalan, kita harus saling mengingatkan untuk berkendara dengan aman, supaya selamat sampai tujuan, tidak usah tergesa karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Patuhi rambu yang ada, tetap waspada dan konsentrasi ketika di jalan. Semoga kita menjadi pelopor disiplin berlalu lintas di lingkungan kita. Teman-teman semua, mari menjadi pengguna jalan yang disiplin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang soal nomor 14. Soal nomor 14, pernyataan yang sesuai dengan isi pokok pada teks pidato adalah: A. Pentingnya memiliki sikap disiplin dalam berlalu lintas. B. Teman-teman harus menjadi pengguna jalan yang baik. C. Disiplin berlalu lintas hanya diperuntukkan orang dewasa. D. Disiplin berlalu lintas dapat menambah kemacetan dan mengurangi kecelakaan. Yang mana isi pokok yang tepat? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Sekarang nomor 15. Pasangkanlah bagian teks pidato di sebelah kiri dengan struktur teks pidato di sebelah kanan. Yang pertama dulu. Semoga kita menjadi pelopor disiplin berlalu lintas lingkungan kita. Teman-teman semua, mari menjadi pengguna jalan yang disiplin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah itu merupakan Apakah itu merupakan pembuka? Apakah A pembuka, B awal, C isi, D akhir, E penutup? Yang mana? Yang di sini, pilihannya di sini. Bentar. Apakah itu A pembuka, B awal, C isi, D akhir, E penutup? Yang mana? Sekarang yang kedua.
Sebagai penumpang, bila kita mendapatkan pengemudi mengemudikan terlalu kencang berhenti seenaknya, kita dapat menegur pengemudi tersebut dan mengingatkan untuk mengurangi kecepatan dan mematuhi rambu lalu lintas. Apakah itu merupakan pembuka, awal, isi, akhir, atau penutup? Yang mana? Yang ketiga. Demikian teman-teman, sebagai sesama pengguna jalan, kita harus saling mengingatkan untuk berkendara dengan aman supaya selamat sampai tujuan. Apakah itu pembuka, awal, isi, akhir, atau penutup? Ditunjuk yang betul. Ini pilihannya cuma di sini. Apakah A pembuka, B awal, C isi, D akhir, E penutup? Yang mana? Buka, awal, isi, akhir, penutup. Yang mana? Kemudian yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang tercinta teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Nah, itu apakah pembuka, awal, isi, akhir, atau penutup? Yang mana? Pembuka, awal, isi, akhir, atau penutup? Yang mana? Itu. Oke. Adnan sampai bete.